Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorial kita. Kalau sebelumnya kita membuat layout, sekarang kita membuat script code atau istilahnya ngoding supaya si tombol-tombol ini berfungsi dengan baik untuk mengolah si data karyawan ini. Oke, langsung saja ini klik kanan view code. Nah, di sini tekan enter. Pertama di sini kita import sistem data SQL client. Nah, ini dia SQL client. Ini fungsinya untuk import itu kan artinya memasukkan dari luar ke dalam. Memasukkan fungsi SQL client. Ya, SQL server supaya kita bisa menggunakan perintah-perintah SQL seperti itu. SQL itu Structured Query Language atau bahasa query terstruktur. Bahasa query itu kita gunakan untuk mengolah database. Misalkan untuk menciptakan atau membuat database, kita bisa pakai create. Untuk menghapus kita pakai drop, pakai delete, seperti itu. Pakai update, dan banyaklah. Kemudian kita klik di sini di bawah public class form 1. Oh, ini formnya belum kita beri nama ya, masih namanya form 1. Diklik di tempat kosong, cari name-nya. Nah, ini name. Sama, jangan pakai spasi. Form karyawan, enter. Nah, dia berubah nanti namanya jadi form karyawan. Nah, public class form karyawan. Ini kelas utama dari form karyawan. Sementara yang ada di antara form karyawan, yang ada di antara ini dengan N class itu namanya subclass atau keturunan atau anak dari kelas form karyawan. Sekarang kita buat koneksi. Ini dim dia untuk apa kemarin itu? Deklarasi variabel. Kita membuat variabel con SQL connection, tinggal di spasi aja. Nah, server name-nya, buka dulu servernya. Ini kesini seperti tadi, klik kanan connect. Nah, ini karena sudah terblok, klik kanan copy, kemudian kita paste di sini. Nah, supaya tidak salah ketik, titik koma, nama database-nya Wawarungan ya. Ini nama database-nya Wawarungan. Nama tabelnya tb_karyawan. Database-nya Wawarungan. Integrated security-nya kita pakai SSPI. Nah, cukup. Kemudian kita buat beberapa variabel di sini yang sifatnya public, artinya bisa dipakai oleh siapapun dan dimanapun di sini ya, di kelas form karyawan ini. SQL data adapter, kemudian
Ini tanda kutip satu fungsinya untuk sebagai komentar. Komentar itu dia tidak berpengaruh apa-apa ke programnya, hanya untuk menampilkan teks saja sebagai penanda lah, supaya kita tidak lupa. Kita membuat subclass untuk menampilkan data, namanya sub tampil data. Otomatis dia ada n sub di sini, sub ya, subclass. ds kita panggil dari sini, ds dataset. Kita buat objek baru namanya dataset. Enaknya ngoding di Visual Studio itu dia rapih ya, huruf besar huruf kecilnya dia otomatis, asal jangan salah ketik untuk nama-nama variabel aja. Nah, ini perintah SQL namanya select. Fungsi select itu dia untuk memilih, select artinya kan memilih. Dia fungsinya untuk memilih data atau menampilkan data. Nah, select bintang from data karyawan artinya kita menampilkan bintang di sini, maksudnya ini primary key-nya, kepala datanya. Gitu. Ibaratnya kalau kita memanggil orang, karena di masyarakat itu umumnya primary key dari setiap orang adalah nama orang, maka ketika kita panggil nama orang tersebut, maka semua bagian dari orang tersebut datang ya, atau kepalanya lah, istilahnya kepala data. Nggak mungkin kan kita panggil orang misalkan yang datang kepalanya doang, badannya nggak datang. Nah, itu kayak hantu aja. Nah, data juga seperti itu. Kalau kita panggil kepala datanya, primary key-nya, maka semua datanya itu akan muncul, akan datang juga. Ini nama table yang digunakan. Silakan sesuaikan jika nama table yang kalian buat berbeda, bukan DT karyawan. Bukan DT karyawan ya. Oh iya betul, namanya TB karyawan, bukan data karyawan. Oke, bukan DT karyawan, tapi TB karyawan. Lanjut. Oh iya, data grid view-nya belum kita beri nama tadi. Ya, nggak apa-apa lah. Data source. Nah, sudah selesai. Ini untuk menampilkan data. Kemudian sekarang kita akan membuat subclass untuk mengeksekusi execute your query. Seperti ini namanya, by value maksudnya, query as string. Nah,
Skrip untuk CRUD bertebaran di internet ya, di seluruh dunia, di YouTube, di Google, banyak referensi. Saya hanya memakai satu referensi aja di sini. Silakan kalian kembangkan, cari-cari sendiri. Skill command, query. Nah, nama yang di sini ID karyawan samakan dengan yang ada di sini. Harus sama persis. Ya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti datanya tidak akan terkonek ke tabelnya. Data yang ada di form sini. Kita tadi pakai T ID. Nah, ini dia T ID karyawan. Titik teks. Nah, jadi maksudnya dia ini field ID karyawan ini yang ada di sini ya, dia akan diisi oleh teks yang ada di objek TID karyawan. TID karyawan itu yang ini objeknya, text box ini. Begitu. Jadi ini bisa kita kopas. Nah, tinggal ganti di sini nama. Di sini tadi nama juga. Kalau dia error, kalau dia salah nama di sini, kalau kita ketik titik, dia tidak akan muncul teks seperti ini. Ya. Kalau lihat titik. Nah, contohnya kayak gini nih misalkan ya. Nah, dia tidak muncul. Soalnya dia salah nama objek. Tapi kalau sesuai objeknya, maka kalau kita ketik titik, nah muncul di sini. Nah, lanjut. Setelah nama karyawan, apalagi tadi itu jenis kelamin. Jenis kelamin. Objek yang kita pakai di sini CB jenis kelamin. Ini di sini. Nah, ini CB jenis kelamin titik. Yang kita ambil adalah teks. Selanjutnya adalah alamat. Alamat saja ya, sesuaikan dengan yang di sini alamat. Alamat terus objeknya T alamat karyawan. Oh, di sini ya, lupa. T alamat. Nah, seperti itu. Paste lagi. No kontak. No kontak. Nama objeknya T no kontak. Agak sedikit ngelag ya, soalnya saya sedang render video
dari episode yang pertama, jadi agak berat. Lanjut. Setelah nomor kontak, di sini ada posisi. Di sini posisi objeknya ini CB posisi. CB posisi seperti itu. CB posisi. Connection open. Execute non-query. Fungsinya dia ada di bagian bawah sini ya. Bisa kalian pelajari sendiri. Connection close. Lanjut. Sekarang kita ke tombol baru dulu lah, boleh. Tombol baru dia fungsinya untuk mengosongkan teks yang ada di sini. Caranya klik kanan view code. Oh, di situ ya. Klik kanan, nggak bisa klik kanan, double klik. Menarik ini. Dia namanya button 2. Oke, di sini ada ID karyawan, teks. Kita isi dengan seperti ini. Oh, ada yang salah ya. Bukan kutip 1, tapi kutip 2. Nah, seperti itu. Ada lagi nama karyawan. Maksudnya apa? Jadi teks dari si nama karyawan ini dia akan diisi oleh apa yang ada di antara kutip 2 ini. Karena di antara kutip 2 ini tidak ada apa-apanya, tidak ada isinya, maka nanti dia kalau kita klik tombol dia akan kosong seperti tidak ada apa-apanya di antara tanda kutip 2 ini. Gitu. Kalau CB jenis kelamin bisa pakai teks seperti itu tidak ya? Teks sama dengan nah seperti itu. Terus ada lagi alamat karyawan, teks, nomor kontak, teks. Tinggal ngeliat dari sini aja ya. CB posisi, teks sama dengan tanda kutip 2. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, ini. Misalkan lagi ada datanya, karena kita klik ini nanti muncul data di sini. Ada tulisannya. Seperti ini. Kalau kita klik baru, nah, teksnya hilang semua. Kita tinggal isi data. Oh, yang lain belum ada scriptnya, jadi belum berfungsi. Selanjutnya kita isi script tombol simpan. Double klik tombol simpan. Nah, ini dia. Oh iya, untuk ID karyawan dia kan wajib diisi, tidak boleh kosong. Sifat dari primary key itu dia unik, artinya berbeda dengan data yang lain, maka dia tidak boleh kosong, dia wajib diisi. Nah, untuk mencegah terjadi di sini tidak diisi saat mengklik tombol simpan, ya kita beri script supaya dia tidak dikosongkan. If nama objeknya tadi TID karyawan, teks sama dengan kosong,
or misalkan T nama karyawan, teksnya juga kosong seperti ini, maka message box seperti ini. Message box stylenya banyak di sini jenisnya. Ada exclamation, kita pakainya exclamation spasi. Artinya apa? Jadi kalau si ID karyawan ini atau nama karyawan ini kosong saat menyimpan saat mengklik tombol simpan, maka dia akan muncul tulisan data tidak boleh kosong seperti itu. Fokus. Nah, else itu artinya jika tidak dikosongkan, jika tidak kosong, jika TID karyawan atau T nama karyawan ini kosong, itu else itu maksudnya tidak. Connection state open. Nah, ini dia. Close. Nah, ini perintah SQL, insert into. Artinya masukkan ke dalam table. Nama tabelnya table karyawan. Fieldnya ID karyawan, terus nama karyawan, ada lagi jenis kelamin, dia harus berurutan ya, berurutan, jenis kelamin, alamat, nomor kontak, posisi. Jenis kelamin, alamat, terus nomor kontak, posisi, seperti ini. Harus berurutan, nomor kontak, posisi. Nomor kontak, posisi, ya betul. Values atau nilai. Nah, nilainya kita ambil dari ini. Nih. Nah. ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, terus apalagi tadi tuh, alamat, nomor kontak, posisi, sama sih sepertinya. Alamat, nah aku akan tutup. Bisa kopas dari sini sebenarnya, tinggal kasih add. Lanjut, kurang execute your query, insert query,
tampil data. Sini message box, data berhasil disimpan ke database seperti ini misalkan. Message box stylenya kita pilih yang informasi untuk menginformasikan. Clear. Nice. Kita belum punya clear di sini. Oh iya, ini nih ya. Ini di sini aja lah. Kita bikin subclass namanya clear. Ini cut, kita pindahkan ke sini. Jadi di sini kita tinggal panggil nama subclassnya. Nah, nanti fungsi si tombol 2 ini yang tadi nih, tombol baru, dia akan memanggil clear, fungsi clearnya itu yang ini. Nah, di sini juga clear. Kita panggil di sini juga di tombol simpan. Jadi setelah kita simpan ke database, teks yang ada di setiap text box akan hilang, akan di clear seperti itu. Oke, kita coba. ID karyawan misalkan K.02 Budiono, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Pandeglang, nomor kontak 089 123456778. Posisi jabatannya misalkan dia manajer pemasaran. Simpan. Nah, muncul data berhasil disimpan ke database. Datanya sudah masuk ke sini. Artinya sukses. Berhasil. Scriptnya tidak ada yang error. Belum ada lagi. Scriptnya belum kita isi lagi. Close. Oke, kita lanjut ke tombol hapus. Tombol hapus. Nah, ini maksudnya begini. Jadi kalau kita klik tombol hapus, maka dia tidak akan langsung menghapus data, tapi muncul dulu tulisan, apa Anda yakin data akan dihapus? Nah, ini nama dialognya itu konfirmasi. Jika yang diklik adalah tombol VB, yes. Jika yang diklik adalah tombol yes, ya, dari tombol yes dan no, nah maka akan kita eksekusi.
Nah, begini. Oh iya, sebelumnya untuk tombol hapus ini dia bisa dua ya, bisa dari tombol cari atau dari grid ya, untuk memunculkan data di sininya maksudnya. Jadi begini nih. Nah, jadi kalau kita klik data karyawan ini, dia muncul datanya di sini. Nah, bisa kita hapus atau kita menggunakan tombol cari. Misalkan kita ketik di sini ke titik 02, kalau kita klik cari, maka datanya muncul di sini semua. Nah, bisa kita hapus nanti. Seperti itu. Nah, jadi caranya untuk data grid ini ketika kita klik di sini muncul datanya di sini. Itu adanya di, kita taruh di bawah di sini. Nah, bisa dari sini nih. Ini objeknya. Objeknya data grid view 1. Kemudian di sini metodenya atau behavior. Kita cari di sini namanya cell click. Ada. Ulangi. Data grid view di sini kita ketik cell. Nah, ini aja nih, cell click. Ketik aja huruf C, cell click. Nah, dia nanti otomatis akan membuat subclass. Kita naikin sedikit. Ini as integer i sama dengan data grid view 1 titik current row index PID karyawan titik text sama dengan data data grid view 1 item nah bukan angka 1 tapi huruf I di sini value. Nah, ini indeks ya, indeks 0. Indeks itu dimulai dari 0. Nah, jadi posisinya ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini juga 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, ini kurang 1 ya berarti ya. Ada yang kurang. Nah, seperti itu ya, itu indeks. Jadi indeks itu tidak dimulai dari 1 tapi dimulai dari 0. Ini bisa kita kopas biar cepet. 5. Nomor indeksnya kita ganti 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal ini ganti nama karyawan, ada lagi ini CB jenis kelamin, yang ini alamat ya, alamat nomor kontak posisi, yang ini T alamat, nah ini no kontak, ini benar ya, T no kontak,
titik teks, terus yang paling bawah itu ada CB posisi. Nah, CB posisi. Oke, kita coba. Nah, muncul kan? Nah, jadi nanti bisa kita klik. Nah, muncul seperti ini. Apa Anda yakin data akan dihapus? Kalau kita klik yes, data terhapus, hilang. Tapi kalau kita klik no, ya sudah, data batal dihapus. Dia tidak hilang, datanya di sini masih ada. Seharusnya di sini gimana enaknya nih? Dikosongkan juga atau biarkan begini saja? Biarkan begini saja mungkin ya. Keluar. Oh iya, lupa, belum ada scriptnya di tombol keluar. Nah, itu tombol hapus. Sekarang kita tombol ke update. Nah, ini dia tombol update. Oh iya, untuk variabel ini kan variabel nih. Setiap ada dim dia variabel. Nama variabel ini bebas. Boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Indonesia. Karena saya dapat tutorialnya yang bahasa Inggris, ya udah terbiasa pakai bahasa Inggris. Ya pakai bahasa Inggris saja. Nama karyawan, jenis kelamin, jenis kelamin anak, no kontak. Satu lagi tadi posisi. Huruf ID karyawan sama dengan FD karyawan. Execute your query. Update query. Ambil data. Data berhasil diperbarui. MS checkbox style information. Nah, kurang tutup. Clear. Oke, selesai. Kita start lagi. Amin. Si Amin rumahnya di mana, Min? Kampung Babakan misalkan. Update lah. Update. Nah, datanya sudah berubah. Ada ke samping ya tuh. Untuk tombol batal dia sama seperti tombol baru sih. Cuman kalau tombol baru dia kan
Begitu kita klik baru kan siap diisi, berarti langsung loncat ke sini, seharusnya ini fokus. Berarti kita tambah sedikit di tombol baru nih scriptnya. Nah, di sini kita kasih TID karyawan titik fokus, namanya fokus. Nah, fokus. Supaya kalau kita klik tombol baru, dia langsung fokus ke sini. Jadi kita langsung ngetik, tidak usah repot-repot klik dulu di sini. Kalau tombol batang, ya kita clear, mengosongkan teks yang ada di sini. Gitu. Kalau tombol keluar itu sebenarnya seharusnya dia kalau kita klik tombol keluar dia masuk ke menu. Karena dia belum ada menunya di sini. Tombol keluar ini kita tombol close berarti ya. Close form. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita coba semua tombolnya. Baru, nah dia langsung fokus di sini. Kursornya ini yang kedip-kedipnya. Jadi tidak perlu ngeklik, langsung kita isi. Sudah masuk ya, kedua seperti ini, bisa kita edit cepi. Nah, terupdate seperti ini. Kalau hapus tadi bisa dihapus ya, sudah berfungsi dengan baik. Kalau batal ya, menghapus semua teks batal. Kalau batal dia kan tidak fokus kemana-mana. Sementara kalau baru, nah dia fokus ke sini. Satu lagi ya, tombol cari belum kita isi script. Tombol cari ya, ini dia tombol 1, button 1, tombol cari.
Nah, ini kita kopas 6. Ini nomor indeks 0, 1, yang ini 2, 3, 4, 5. Ya, cukup. Copy, paste. Ininya pakai critical. Nah, seperti itu, critical handling. Oke, kita coba. Nah, kita cari di sini ke titik 002. Nah, satu rekor ditemukan. Setelah itu kan bisa kita hapus seperti itu. Atau kalau ketiga apa ketik 003, nah ini kritikal, tanda silang. Data yang Anda cari tidak ditemukan. Kalau tadi information huruf I itu dari message ya, dari message box style information itu huruf I tadi. Kalau critical yang tanda silang merah. Oke, untuk form karyawan, maintenance data karyawan sudah selesai. Untuk selanjutnya kalian bisa mengembangkan sendiri, membuat sendiri berdasarkan tutorial ini ya. Untuk data barang, untuk data pemasok, data pelanggan, dan lain-lain data yang dibutuhkan. Nah, sementara untuk struktur tabelnya, dipikir-pikir seefisien dan seefektif mungkin. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi insya Allah di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.